warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Mandapa. Ketemu lagi dengan PWM Podcast Warga Mandapa. Kali ini dengan bintang tamu spesial, bukan guru dari Mandua Pandeglang, tetapi dari siswa Mandua Pandeglang yang diamanahkan sebagai Ketua OSIM dan MPK Mandua Pandeglang. Kita langsung saja, mari kita kenalan dengan Nova dan Aji. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nova Ilmawan, saya berasal dari kelas 12C. Ya, perkenalkan, nama saya Aji Munaji, saya dari kelas 12A. Di sini saya menjabat sebagai Ketua MPK periode 2025-2026. Gimana ceritanya masing-masing Nova dan Aji bisa menjadi ketua OSIM? Nova ini sebagai ketua OSIM dan Aji menjadi ketua MPK. Gimana ceritanya awalnya bisa menjadi ketua OSIM, Nova? Saya dulu, Bu. Iya. Nah, jadi awal mula saya menjabat sebagai ketua OSIM itu yang pertama kan kita tes dulu ya buat mencalonkan diri sebagai ketua dari organisasi. Nah, sebetulnya saya itu dari organisasi yang tadinya MPK, Bu. Nah, waktu itu saya dicalonkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru itu untuk mencalonkan sebagai ketua OSIM kayak gitu, Bu. Terus saya menerima untuk dicalonkan sebagai ketua OSIM Mandua Pandeglang periode 2025. Oh begitu ceritanya, berarti kalau Nova ini tadinya bahkan MPK. Ya, saya dari MPK. Kemudian dicalonkan menjadi ketua OSIM. Kalau Aji, bagaimana Aji? Ya, kalau saya itu pertama saya masuk kelas 10 itu ke organisasi Rohis. Terus ke Rohis itu saya nggak ikut pelantikan, jadi saya memutuskan ikut organisasi OSIM dulu ya. Di situ saya mulai ikut organisasi OSIM buat mengisi kekosongan saya di kelas 10 kan lumayan nggak terlalu padat lah pelajaran di sekolah daripada kelas 11 dan kelas 12. Nah, di pas saya mendaftarkan diri saya sebagai calon PH OSIM, nah saya mendapatkan berita gitu, saya diamanatkan untuk menjadi ketua mencalonkan diri menjadi PH MPK. Nah, alhamdulillah saya juga di sini terpilih menjadi ketua MPK Mandua Pandeglang periode 2025-2026. Di situ saya lumayan rasa cukup campur aduk gitu ya, karena kan ada senang ada juga bangga. Di situ juga saya langsung sadar tanggung jawab besar ini harus saya pikul barang-barang bersama rekan-rekan saya juga. Wah, Masya Allah, itu dia awal mula cerita kenapa Nova dan Aji bisa menjadi ketua OSIM dan ketua MPK di Mandua Pandeglang periode 2025-2026. Nah, berarti tadinya kalau Nova ini dari MPK ke OSIM. Kalau iya, jadi OSIM kalau Aji dari OSIM ke MPK. Nah, sebenarnya bedanya apa sih antara OSIM dan MPK? Jadi sebenarnya perbedaannya itu, jadi kalau MPK ini hanya mengawasi kegiatan OSIS supaya berjalan dengan lancar atau dengan supaya sesuai dengan aturan sekolah gitu. Nah, kalau OSIM itu mungkin bisa langsung di lapangan, turun di lapangan. Ya, seperti itu. Kalau OSIM itu organisasi yang menjalankan program kerja dari sekolah maupun dari OSIM itu sendiri. Jadi OSIM itu sebagai eksekutif lah kalau di pemerintahan. Ya. Jadi kalau OSIM itu sebagai eksekutifnya, kalau MPK adalah legislatifnya gitu ya. Bedanya. Terus ada program apa kalau di OSIM? Kalau di OSIM itu memegang program kerja yang pertama itu ada masa ta'aruf siswa madrasah ya, itu Matsama. Kalau di SMA itu namanya MPLS. Kalau di kita di Mandua Pandeglang itu namanya Matsama. Nah, yang pertama itu Matsama,
Terus yang kedua ada PHBN, itu termasuk dari program kerja OSIM. Terus selanjutnya ada latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS, itu termasuk juga di program kerja OSIM. Nah, setelah LDKS itu ada program kerja kita itu ada di bulan bahasa itu, Bu. Jadi bulan bahasa itu perlombaan dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab gitu, Bu. Jadi bulan bahasa itu kayak gimana ya? Perlombaan ya. OSIM itu mengadakan perlombaan untuk menemukan bibit-bibit dari siswa MAN 2 itu yang pintar berbahasa asing seperti itu, Bu. Terus yang terakhir itu ada program kerja yang terakhir di periode kami itu ada kelas meeting. Kelas meeting juga termasuk ke dalam program kerja di OSIM itu tersendiri. Jadi sangat banyak ya program kerja dari OSIM. Nah, Nova ini sebagai ketuanya pasti memiliki bantuan-bantuan dari anggotanya. Anggotanya ada berapa? Anggota saya itu kurang lebih ada 40. Ada 40. Ada 40 orang kurang lebih. Dibagi menjadi beberapa sekbid. Sekbid. Ada berapa tuh sekbidnya? Sekbidnya itu ada 7 sekbid kalau nggak salah. Yang pertama ada bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terus ada bidang pendahuluan bela negara, ada bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, ada bidang pendanaan, bidang volley school, bidang pendidikan, yang terakhir ada bidang adiwiyata atau kebersihan seperti itu. Oh gitu, jadi ada 7 sekbid yang ada di OSIM. Gimana kalau di MPK? Kalau di MPK itu program kerjanya itu yang pertama mengawasi kegiatan organisasi di MAN 2 Pandeglang. Contohnya kan OSIS PHBN, terus Matsama, terus LKS, terus pelatihan Bantara yang kemarin juga sudah kita awasi. Terus pelatihan PMR juga kemarin juga udah sama Paskibra. Terus yang mungkin sedang berlangsung bulan kemarin juga kan di bulan kemarin lah tanggal 2 kalau nggak salah hari Senin itu mengadakan kotak aspirasi. Nah, kotak aspirasi ini kan sebulan sekali kemarin alhamdulillah sudah terjalankan. Moga-moga aja aspirasi dari siswa-siswi MAN 2 Pandeglang kita bisa diwujudkan untuk sekolah ini. Oh, jadi selain mengawasi juga menampung aspirasi-aspirasi dari seluruh siswa yang ada di Mandapa ya. Ada juga sidang istimewa, itu tergantung ketika ada anggota organisasi yang melakukan pelanggaran berat, itu tentatif ya intinya pengerjaannya. Terus ada upgrading juga di MPK dan mungkin ada bubes juga. Untuk tadi Aji dibantu dengan berapa jumlah anggotanya kalau di MPK? Kurang lebih itu ada 26 dengan komisi 1, komisi 2, komisi 3. Oh, jadi kalau di MPK itu ada 3 komisi seperti itu. Nah, bagaimana sih perasaan Nova maupun Aji selama diberikan amanah sebagai ketua? Tantangannya apa? Yang pertama itu perasaan saya ketika saya diamanahi untuk menjadi ketua OSIM MAN 2 Pandeglang itu yang pertama senang, ya tentunya senang diberikan amanah untuk menjadi ketua OSIM. Yang kedua itu ya mungkin tantangan yang sangat sulit itu menghadapi anggota ya. Anggota kita kan banyak, 40 orang itu termasuk lumayan banyak. Itu salah satu tantangan saya itu untuk mengatur anggota untuk tidak melakukan pelanggaran sekolah seperti itu. Kalau dari Aji gimana Ya, tantangannya? Itu selama memimpin ya di MPK ini, kesan saya ini ada senang dan juga ada bangga juga ya. Terus kalau tentang tantangan yang saya hadapi selama ini, mungkin menjaga kekompakan di MPK MAN 2 Pandeglang dalam hal apapun gitu. Terus menjadi penengah juga ketika ada perbedaan pendapat gitu kan. Seringkali kan saya juga bersama rekan saya juga berbeda pendapat gitu. Di situ saya juga sadar bahwa saya juga pemimpin harus menjadi penengah ataupun saya mengambil keputusan gitu untuk teman-teman saya atau siswa-siswa MAN 2 Pandeglang untuk tidak merugikan pihak satu dan menguntungkan pihak yang lainnya gitu.
Jadi harus bisa adil dan seimbang ya, sebagai pemimpin. Itu tantangannya ya. Menjaga sikap juga harus. Menjaga sikap. Jadi karena pemimpin itu kan harus menjadi teladan ya. Bukan hanya, apalagi OSIM dan MPK, bukan hanya anggotanya saja yang harus meneladani pemimpin ya. Bahkan satu sekolah ini harus seluruh siswa Mandapa harus meneladani dari sosok ketua OSIM maupun ketua MPK. Nah, tadi ada tantangannya, kerasanya pasti berat. Bagaimana kalau perasaan-perasaan yang menyenangkan yang didapatkan setelah diamanahkan menjadi ketua? Ya, tentunya sangat banyak ya hal-hal yang menyenangkan di organisasi itu, lumayan banyak. Yang pertama kan kebersamaan kita di organisasi itu tentunya sangat asik ya. Ketika kita menjalankan program kerja, di situ kita orang-orang siswa-siswa biasa pulang lebih awal, kita pulang paling akhir, datang paling awal, itu tentunya hal yang menyenangkan, kebersamaan di organisasi. Terus ketika kita satu orang terjatuh, semuanya terjatuh gitu, satu orang sakit, semuanya sakit, kayak gitu Bu. Jadi hal yang paling menyenangkan itu kebersamaannya di organisasi. Jadi walaupun penuh tantangan tetap menyenangkan dari kebersamaan tersebut ya. Kalau menurut Aji gimana? Hal yang menyenangkan menurut saya itu emang kebersamaan juga, membuat kita nyaman dalam berorganisasi. Ketika kita kan menjalankan suatu program kerja, kita kan harus selalu kompak. Kalau tidak ada kebersamaan ya program kerja kita nggak akan selesai gitu. Terus kalau gak ada kebersamaan juga, kita saling menjauh gitu, tidak saling terikat satu sama lain, dan mungkin tidak akan berjalan organisasi ini. Jadi sama ya, seperti yang tadi Nova bilang tentang kebersamaan bersama dengan teman-teman anggota dari OSIM maupun MPK. Itu adalah hal yang menyenangkan ya. Nah, kira-kira Aji maupun Nova pernah mendengar apa sih yang dipikirkan oleh teman-teman non OSIM maupun non MPK tentang ketua MPK maupun ketua OSIM? Bagaimana pendapat siswa-siswi di Mandua Pandeglang tentang kalian berdua? Ya, tentunya pendapat-pendapat dari siswa-siswi Mandua Pandeglang itu ada yang pro, ada yang kontra terhadap organisasi kan. Nah, di saat kita melakukan kesalahan, mereka akan menyerang kita gitu. Jadi sebelum anggota kita diserang oleh siswa-siswi yang melakukan kesalahan, mereka itu menyerang kita terlebih dahulu sebelum ke anggota kita yang mereka nggak suka gitu Bu. Jadi siswa-siswi itu ada yang pro, ada yang kontra. Jadi malahan kebanyakan yang kontra terhadap organisasi, terhadap saya gitu Bu. Dikarenakan kan saya sebagai ketua OSIM, saya harus menegakkan peraturan sekolah. Nah, ketika teman saya melanggar, di situ saya ada rasa gak enak untuk menindak mereka. Dikarenakan saya merasa dekat dengan mereka seperti itu Bu. Itu lumayan berat bagi saya untuk menjalankan atau menegakkan peraturan sekolah Bu. Selain itu juga ada yang pro juga terhadap saya Bu. Mereka yang mengerti akan besarnya tanggung jawab yang saya emban di Mandua Pandeglang ini, mereka mengerti gitu Bu. Walaupun mereka salah, tetap saya harus tindak lanjut. Jadi ada pro kontranya ya dari siswa-siswi lain yang tidak mengikuti OSIM. Kalau Aji gimana? Mungkin kalau nggak ada yang suka sama kepemimpinan saya itu pas ketika saya langsung turun menindaklanjuti pelanggaran kan, karena kenapa kalau saya menindaklanjuti, kenapa sih dia yang harus menindaklanjuti bukan yang lain gitu kan, nggak hak gitu, karena kan kita kan MPK harusnya kan mengawasi kayak gitu kan. Terus kalau kita mau ngapain gitu, kalau kita mau menertibkan siswa-siswi kan anak MPK-nya juga gitu tidak tertib gitu. Jadi ke sayanya juga kurang enak itu ngelakuinnya juga. Berarti dari anggota Aji sendiri pun ada yang masih belum tertib gitu ya. Jadi itu juga termasuk tantangan tadi ya. Ya mungkin ya. Sehingga di luar OSIM maupun MPK yang siswa biasa bukan pengurus, berarti pandangannya masih banyak yang kontra gitu ya. Jadi tapi tetap
pasti ada yang pro juga ya, karena sosok ketua OSIM maupun ketua MPK ini kan mengemban amanah yang sangat berat. Jadi banyak juga yang respect dengan Aji maupun dengan Nova. Nah, tadi sudah dijelaskan nih apa saja proker masing-masing dari MPK maupun dari OSIM. Kira-kira bagaimana pendapat Nova dan pendapat Aji? Hasil apa yang didapatkan setelah menjalani program-program kerja dari awal kepengurusan? Kepengurusannya awalnya dari Februari. Nah, dari Februari sekarang sudah bulan Agustus. Sudah beberapa bulan mengemban amanah tersebut. Apa hasil yang didapatkan untuk Mandapa ini? Untuk Mandapa, hasil yang kita dapatkan itu kita selalu membantu program kerja dari sekolah. Misalnya program yang kita bantu itu ada di piket sekolah, Bu. Terus untuk menggiring anak-anak untuk jamaah sholat, mengumpulkan HP anak-anak di Waka. Kan sekolah kita kan tidak memperbolehkan membawa handphone ke sekolah kecuali ada pelajaran yang diharuskan untuk memakai handphone tersebut, kayak gitu, Bu. Jadi hasil dari program kerja saya itu sebetulnya banyak, Bu. Jadi benar-benar bermanfaat ya, dengan adanya OSIM maupun MPK ini memiliki hasil yang jelas bagi dan nyata bagi Mandapa atau Mandua Pandeglang. Kalau dari Aji sendiri gimana di MPK? Kalau dari saya sendiri itu dari meningkatkan sekolah melalui dari kotak aspirasi tersebut. Terus membantu piket juga ya, kalau OSIM kan di depan gitu, tapi kan kalau MPK juga ada di belakang menjaga asrama. Jadi dari yang telah dilakukan MPK juga dari aspirasi siswa itu untuk kedepannya agar Mandapa lebih baik lagi ya. Nah, ini kan Aji maupun Nova kelas 12, berarti sebentar lagi akan lengser meninggalkan sekolah ini dan harus memiliki penerusnya. Bagaimana kesan dan pesan dari Aji maupun Nova untuk keberlanjutan OSIS dan MPK di Mandapa? Ya, pesan saya buat adik-adik di organisasi saya di OSIM itu, pesan saya cuman hanya beberapa pesan yang ingin saya sampaikan terhadap adik-adik saya. Yang pertama, harus jaga terus kekompakan di organisasi, terus harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diperintah oleh sekolah gitu, Bu. Jadi kita harus tetap bertanggung jawab apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita harus tetap bertanggung jawab. Jadi intinya pesan saya untuk adik-adik, jaga kekompakan, terus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, seperti itu. Jadi jaga kekompakan dan terus bertanggung jawab. Itu pesan dari Nova sebagai ketua OSIM. Kalau pesan dan kesan dari Aji? Pesan saya buat yang nonton di podcast kali ini, mungkin pesan saya ini, kalau masuk organisasi itu jangan mencari jabatan lah gitu. Harus mencari pengalaman dan pembelajaran juga gitu buat diri kita sendiri. Ya, terima kasih Aji. Jadi kalau dari Aji pesannya adalah jangan menjadikan OSIM ataupun MPK ini hanya sebagai jabatan, tetapi bagaimana apa yang bisa kita perbuat dan pengalaman yang kita bisa dapat di OSIM maupun MPK. Seperti itu percakapan dengan Aji maupun dengan Nova hari ini. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ini bukan terkait dengan OSIM maupun MPK, dengan semua viewers yang ada yang akan menonton podcast kita. Mungkin ada pesan untuk orang luar nih. Ada. Mungkin buat adik-adik yang dari SMP MTS, untuk yang bingung buat ngelanjutin kemana, bisa kalian daftar di Mandua Pandeglang. Saya tunggu kedatangan kalian di Mandua Pandeglang, walaupun saya
tahun depan udah meninggalkan Mandua Pandeglang. Jadi untuk adik-adik SMP atau MTS yang mau meneruskan ke jenjang sekolah selanjutnya, bisa dipikirkan baik-baik. Opsi Mandua Pandeglang ini berarti sangat opsi yang keren ya. Ya. Sosok Nova maupun sosok Aji ini bisa menjadi inspirasi sebagai pemimpin yang ada di sekolah. Kemudian jadi di Mandua Pandeglang ini juga banyak hal yang bisa didapat gitu. Kalau dari Aji ada pesan untuk yang lainnya? Untuk pesan saya buat yang terima kasih buat yang kepada pihak yang telah menonton di podcast kita kali ini ya. Untuk adik-adik yang mau bergabung di MPK Mandua Pandeglang, dipikirkan secara baik-baik untuk bergabung dengan MPK Mandua Pandeglang. Jangan pernah kalian mencari jabatan. Tadi saya carilah pengalaman dan pembelajaran dari kita organisasi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih Aji, terima kasih Nova. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe YouTube Mandua Pandeglang. Follow Subscribe. TikTok. Kemudian like dan share juga Ya. agar semua orang bisa menonton podcast yang kita rekam hari ini. Semoga akan terus menjadi kenangan walaupun nanti Aji dan Nova sudah lulus dan menjadi orang sukses. Amin, amin. Bisa menonton kembali podcast ini. Oke. Terima kasih banyak Aji, terima kasih banyak Nova, terima kasih banyak juga untuk semua yang sudah menonton. Cukup sekian, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.